Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali melanjutkan program kita, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sebelum kita membaca kitab ini, ada baiknya kita membaca sedikit biografi ringkas tentang beliau rahimahullah taala. Beliau di sini ya, seperti disebutkan oleh Al-Muassasah ya, Al-Khairiyah milik Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nasabuhu wa mauliduh ya. Nama beliau yaitu Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin dari Banu Tamim ya. Beliau dari kabilah Banu Tamim. Ulida fi lailatis sabi' wal 20 min syahri Ramadan al-Mubarak. Beliau lahir pada malam 27 Ramadan ya, yang diberkahi. Ama sab'in wa arba'ina wa salasimi'ah wa alfin lil hijrah an-nabawiyah. Beliau lahir pada tahun 1347 Hijriah. 1347 Hijriah fi Unaizah ya, berarti sekitar tahun 1926 Masehi. Tepatnya di Unizah ya, di sebuah kota di provinsi Al-Qasim fil Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah, di kerajaan Arab Saudi. Kemudian di masa kecil beliau, sang ayah beliau itu Saleh, alhaqahu waliduhu rahimahullah ta'ala liyata'allam al-Quran al-Karim 'inda jaddi min jihati ummihi al-muallim Abdurrahman bin Sulaiman ad-Damiq rahimahullah ta'ala. Akhirnya sang ayah pun ya, karena memang lahir dalam lingkungan ilmu, sang ayah memerintahkan beliau untuk belajar kepada sang kakek, belajar Al-Quran ya, kepada sang kakek dari pihak ibu, itu juga seorang ulama ya, seorang guru yang bernama Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damir. Tsumma ta'allama al-kitabah wa syai'an min al-hisab. Beliau belajar nulis, beliau belajar hitung-hitungan ya, wan nusus al-adabiyah, beliau belajar pendidikan akhlak di madrasatul Ustadz Abdurrahman bin Shalih Ad-Damiq, di sekolahnya milik sang kakek ya. Wa dzalika qabla an yaltahiq bi madrasatil muallim Ali bin Abdullah Asy-Syahitan rahimahullah taala, haitsu hafidha al-Qur'an al-Karim 'indahu an dhahri qalbin wa lamma yatajawaz ar-rabi' 'ashar min umrihi ba'd. Dan sebelum itu ya, dan hal itu sebelum beliau bergabung kepada sekolahnya seorang syekh yang bernama Ali bin Abdullah Syahitan, di mana beliau menghafal Quran hingga hafal 30 juz ya, dalam kondisi umur beliau belum sampai 14 tahun ya. Jadi di usia SMP kalau kita sekarang, beliau sudah menghafal Al-Quranul Karim ya. Jadi setingkat SD-nya di sekolahnya milik sang kakek dari pihak ibu, kemudian di tingkat SMP-nya beliau di sekolahnya Syekh Ali bin Abdullah Syahitan. Qala bitawjihin min walidihi rahimahullah aqbala ala talibil ilmi syar'i ya, tentunya dengan arahan dari sang ayah, beliau mulai menerima untuk mempelajari ilmu syar'i. Dan wa kana fadilatu Syekh Al-'Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yudarisu al-'ulum asy-syar'iyyah wal 'arabiyyah fil Jami' Al-Kabir bi Unaizah. Nah, ternyata dekat rumah beliau tuh ya, di sekitar kota beliau ada masjid ya yang besar yang dikenal dengan Al-Jami'ul Kabir, yang mana masjid itu dibimbing ya, atau ada seorang syekh yang bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang mengajarkan ilmu-ilmu syar'i ya, sehingga sang ayah pun ya, memasukkan anaknya ya,
mendaftarkannya ke dalam pendidikan di masjid itu. وقد رتب اثنين من طلبته الكبار لتدريس المبتدئين من الطلبة. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau memiliki 2 orang murid yang senior yang memang sengaja beliau tugaskan untuk mengajari anak-anak yang baru mulai belajar. فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد bin Abdul Aziz Al-Mutawwi rahimahullah. Nah, 2 orang murid seniornya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi dan Ali bin Hamad As-Salihi. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika itu beliau mungkin di usia sekitar SMA ya. Beliau bergabung ke halaqahnya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwi sampai Syekh Muhammad bin Shalih mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa dalam permasalahan tauhid, fikih, nahwu dan semisalnya. Ketika beliau sudah mampu dan sudah memiliki ilmu yang cukup untuk bergabung dengan majelis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, فدرس عليه في التفسير والحديث والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. Akhirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bergabung ke halaqahnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, maka beliau pun belajar kepada gurunya tersebut dalam permasalahan tafsir, hadis, ya, sirah nabawiyah, tauhid, fikih, usul, faraid, ya, nahwu, dan bahkan menghafal beberapa mata-mata ringkas terkait dengan cabang-cabang ilmu ini. ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هو الشيخ الأول, yang mana bisa dikatakan bahwa guru pertama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Karena beliau mengambil ilmu dari gurunya ini yang pertama ini lebih banyak dibandingkan beliau mengambil ilmu yang daripada yang lainnya. Dan bahkan ta'attar bimanhajihi wa ta'silihi, terpengaruh dengan metode gaya dakwahnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Demikian juga terpengaruh dengan metode pengajarannya. Buktinya apa? Beliau sangat ittiba dengan dalil. Ittiba dengan dalil itu sangat bergantung terhadap dalil. Ya, sebagaimana sang guru yang menekankan untuk fanatisme itu hanya kepada dalil saja. Kemudian ketika Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Udan rahimahullah ta'ala ditunjuk sebagai qadhi di Unizah, akhirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membaca ilmu faraid, ya, terkait ilmu faraid kepada beliau. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga belajar ya, nahwu balaghah ya, kepada Syekh Abdul Razzaq Afifi, ya, seorang ulama juga ketika itu. Yang mana Syekh Abdul Razzaq Afifi ditunjuk sebagai guru ya, di kota tersebut di Unizah. Ketika dibuka ma'had ilmi di Riyadh, ya, kalau kita mungkin setingkat universitas, asyara alaihi ba'd ikhwanihi an yaltahiqa bih. Nah, sebagian dari teman-temannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya memberikan isyarat agar masuk ke dalam universitas tersebut, sehingga akhirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meminta izin kepada gurunya tadi, ya, guru beliau yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di untuk masuk. Maka sang guru pun mengizinkan beliau. Akhirnya beliau pun masuk di tahun 1372 sampai 1373. Ya, beliau belajar di sana selama 2 tahun. Ketika beliau sudah mulai belajar ya, di ma'had ilmi di Riyadh, ya, beliau belajar selama 2 tahun tersebut kepada ulama-ulama kanu yudarrisuna fihi hina dak. Ya, beliau belajar kepada ulama-ulama di sana. Di antara seperti Al-Allamah Al-Mufassir Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Demikian juga beliau belajar kepada Syekh Al-Faqih Abdul Aziz bin Nasir bin Rashid. Beliau belajar kepada Syekh Muhaddits Abdurrahman Al-Ifriqi rahimahumullah ta'ala. Dan wa fi athna'i dzalik, ya, ketika dalam masa pendidikan selama 2 tahun di ma'had ilmi, beliau banyak berhubungan ya, berkabar-kabaran dengan Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Faqara alaihi fil masjid, ya, maka ketika beliau bertemu dengan Syekh bin Baz, ya, maka akhirnya
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belajar kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala, mempelajari Sahih Bukhari, ya, sebagian dari kitab-kitabnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga beliau ya mengambil manfaat dalam ilmu hadis. Ya. Kemudian pandangan-pandangan fuqaha al-madzahib, ya, wal muqaranah bainahuma, itu bagaimana beliau belajar mengetahui pandangan-pandangan ulama fikih madhab dan membandingkannya, sehingga saking semangatnya beliau belajar kepada Syekh bin Baz sampai dikatakan Syekh bin Baz ini adalah guru keduanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam apa, keterpengaruhan beliau di dalam mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian ketika sudah tamat, ya, selama 2 tahun belajar, kemudian beliau di tahun 1374 kembali ke kampung halaman beliau di Unaiza, dan beliau pun kembali lagi belajar kepada Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Dan beliau mengikuti pelajaran-pelajaran gurunya, ya, di dalam ilmu-ilmu syariat, di bidang syariat yang mana nantinya akan menjadi bagian dari Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah sampai beliau mendapatkan ijazah S1, ya, bahasa kita ya. Sehingga ketika sang guru melihat betapa cepatnya, ya, betapa terlihat kepandaian sang murid yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan cepatnya beliau mendapatkan ilmu, maka sang guru pun memberikan motivasi, hasungan, semangat untuk mengajar. Ya, beliau motivasi untuk mengajar. Padahal beliau dalam kondisi sebagai seorang talib, tapi sang guru meminta agar mengajar di halaqahnya. Ya. Maka beliau pun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di tahun 1370 ya, Hijriyah, beliau mengajar di Al-Jami' Al-Kabir di Unizah. Ya. Ketika beliau sudah tamat dari Al-Ma'had Ilmi, beliau pun ditunjuk sebagai pengajar di Unizah, di Ma'had Ilmi. Jadi setelah beliau tamat dari Ma'had Ilmi, beliau tunjuk menjadi pengajar di situ. Di Unizah di tahun 1374 tadi. Jadi kan kita katakan beliau belajar selama 2 tahun. Ketika sudah ditamatkan, ya sudah tamat beliau ditunjuk jadi pengajar karena hasungan dari sang guru. Kemudian tahun 1376, ya, 2 tahun kemudian, ya, setelah beliau tamat dari Ma'had Ilmi, wafatlah sang guru Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menggantikan kedudukan sang guru menjadi imam di Masjid Al-Kabir, Al-Jami' Al-Kabir, dan sekaligus juga menjadi imam di salat Id. Ya, beliau pun mengajar di Maktabah Unizah Al-Wataniyah, ya, yang mana itu juga cabang dari Al-Jami', ya, cabang dari masjid tersebut. Yang mana Maktabah Unizah Al-Wataniyah itu dibangun oleh guru beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ternyata kehadiran beliau sebagai pengajar, ya, di maktabah tersebut selepas peninggalnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau viral. Ya, maka semakin banyaklah manusia berdatangan, berduyun-duyun datang ke Unizah untuk apa? Belajar kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan beliau pun mengajar di Jami', ya. Dan berkumpullah para tulab, ya, berdatangan manusia berombong-rombongan untuk belajar kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sampai-sampai kan yablughuna al-mi'at fi wa'di durus, sampai-sampai yang hadir itu sampai ratusan manusia. Ya. Haula ya durusuna dirasa tahsil jad. Yang mana ratusan manusia ini, ya, mempelajari ilmu kepada Syekh bukan sekedar dengar-dengar aja. Bukan sekedar, kalau bahasa kita itu bukan sekedar jiping, ya, ngaji kuping, tapi memang betul-betul belajar. Gitu. Hingga akhirnya, ya, beliau pun ditunjuk jadi imam, jadi khatib, jadi guru hingga beliau wafat ya. Kemudian juga beliau, ya, terus, ya, mengajar hingga beliau wafat. Dan juga beliau mengajar di Ma'had Ilmi juga, ya, sampai tahun 1397.
sekitar 24 tahun. Sekitar 24 tahun beliau mengajar di Mahat Ilmi. Setelah beliau ditunjuk jadi pengajar, sampai 24 tahun lamanya beliau ya belajar, mengajarkan ilmu. Ketika beliau indama intaqal ila tadris fi kulliyat syariah wa usuluddin bil Qasim, beliau berpindah ke kuliah syariah ya dan usuluddin di Qasim, tabi' al Jami'atul Imam, yang mana ini merupakan cabang dari Jami' al Imam Muhammad bin Su'ud al Islamiyah. Beliau menjadi rektor di sana, ya, menjadi rektor hingga beliau wafat. Bahkan yudaris fil Masjidil Haram, beliau juga mengajar di Masjidil Haram. Ya, beliau mengajar di Masjid Nabawi di musim-musim haji di bulan Ramadan. Wa ijazat as-saifiyah, ya, beliau mengajar juga di liburan musim panas sejak tahun 1402 ya sampai beliau beliau wafat. Ya, 1402 sampai beliau wafat. Berarti selama 20 tahunan ya. Selama 19 tahun beliau mengajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, ketika di musim-musim haji atau di liburan musim panas. Dan Syekh rahimahullah, beliau punya metode pengajaran yang sangat berbeda dan terlihat kesuksesan beliau dalam mengajar, di mana beliau mengajak berdiskusi para muridnya, yang mana beliau menerima pertanyaan-pertanyaan para muridnya, beliau menyampaikan pelajaran-pelajaran, menyampaikan ceramah-ceramah dengan tekad yang tinggi, ya, dengan hati yang tenang, hati yang lapang, ya, dan bergembira. Beliau senang untuk menyampaikan ilmu, ya, bahkan beliau banyak dekat kepada manusia, ya. Kemudian ya, banyak sekali kalau kita lihat pekerjaan beliau, ya banyak sekali. Beliau menjadi anggota Hay'ah Kibar Ulama ya di negara Saudi. Beliau juga menjadi anggota di Majelis Ilmi di Jami' Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, dan banyak sekali ya. Kemudian hingga akhirnya ya, beliau pun menikah dan beliau memiliki anak. Ya, anak beliau 5, yang laki-laki 3 perempuan. Yang laki-laki namanya adalah Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, Abdul Aziz, Abdul Rahim. Syekh rahimahullah taala, beliau termasuk di antara ulama yang diberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di dalam mengenali dalil, mengikuti sunnah, ya, mengambil kesimpulan hukum-hukum, ya, dan faedah dari Al-Quran Sunnah, serta kedalaman bahasa beliau, mengetahui makna, i'rab dan balaghah. Ketika beliau telah berhias dengan sifat-sifat ulama yang mulia, berakhlak yang tinggi, maka beliau menggabungkan antara ilmu dan amal. Manusia pun mencintai beliau dengan luar biasa, ya, dan bahkan semua orang ya sangat menghormati beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada beliau, diterimanya di sisi manusia, sehingga mereka pun tenang ketika memilih tentang permasalahan fikih. Manusia mereka senang untuk datang ke majelis beliau, ya, fatwa-fatwa beliau dan pengaruh beliau, ya, pengaruh ilmu beliau, yang mana mereka mengambil ilmu dari sumbernya. Mereka mengambil faedah dari nasihat dan nasihat-nasihat beliau. Kemudian akhirnya hingga di tahun 1421 Hijriah atau mungkin di tahun 2000 Hijriah, 2000 Masehi, beliau pun wafat di kota Jeddah sebelum maghrib di tanggal 25, di hari Rabu tanggal 25 bulan Syawal pada tahun 1421 Hijriah atau sekitar tahun 2000 Masehi. Ya, berarti sekitar 26 tahun yang lalu. Akhirnya beliau pun disolatkan di Masjidil Haram setelah sholat asar di hari Kamis. Lalu manusia pun mengantarkan, ya, dan jenazah beliau itu diantarkan oleh ribuan manusia. Diantarkan oleh ribuan manusia. Pemandangan yang sangat luar biasa. Dan beliau pun dikuburkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah salat Jumat di hari kedua, beliau pun disolatkan oleh seluruh manusia di Saudi ketika itu dengan salat gaib, dengan salat gaib. Rahimahullah syekhana rahmatul abrar wa askanahu fasiha jannatihi wa anna alaihi bimaghfiratihi wa ridwanihi wa jazahu amma qaddama lil Islam wal muslimina khaira. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati guru kita dengan rahmat kebaikan.
Semoga Allah SWT menempatkan beliau di surganya, ya, memberikan ampunan kepada beliau, keridhaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dari apa yang telah beliau uh, kedepankan untuk Islam dan muslimin. Dari biografi yang kita bacakan memberikan faedah kepada kita bahwa terkadang yang namanya seorang itu belajar ilmu itu butuh kesungguhan. Tidak boleh seseorang itu belajar itu malas-malasan. Maka kalau seandainya seorang sudah mulai rela atau berani untuk menempuh jalan ilmu, maka jangan tanggung-tanggung. Ya. Maka jadilah dia sebagai orang yang menempuh ilmu dengan penuh keseriusan, penuh kesemangatan, tidak lemah gemulai itu yang semisalnya. Karena yang namanya ilmu itu butuh sesuatu yang disebut dengan kesabaran, butuh yang namanya ketangguhan di dalam meraih ilmu. Kita lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau semangat belajarnya sangat luar biasa, bahkan disebutkan ketika di majelisnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, tidak ada yang tersisa dari muridnya kecuali satu orang saja sampai akhirnya beliau tamat. Ternyata orang itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dari sini kita bisa melihat bahwa beliau memiliki tiga hal. Ya, seakan-akan ketika dalam belajar beliau memiliki tiga hal. Yang pertama, himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Ya, bagaimana kesemangatan beliau yang luar biasa untuk belajar ilmu agama. Ketika beliau mengetahuinya, beliau sampaikan kepada manusia di dalam dakwah menyebarkan ilmu. Ya, sampai kalau kita lihat di biografi beliau, beliau sengaja bernazar untuk dirinya untuk membuat pertemuan rutin untuk mengajar, belajar, ya, memberikan fatwa, baik itu melalui telepon, baik itu dari apa dari secara langsung. Beliau juga sampai ditunjuk menjadi pengajar di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi, di musim-musim liburan, ya, di musim haji, di musim Ramadan. Ya, beliau juga sampai membuat eh, apa acara khusus untuk menjawab fatwa. Ya, kalau di radio itu radio Nur Alit Darb, radio Nur Alit Darb. Bayangkan semangatnya yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya zakat, ya, kecerdasan. Ya, kecerdasan beliau menunjukkan bahwa sampai-sampai diakui oleh sang guru Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di. Ya, begitu luar biasa beliau mendapatkan ilmu. Ya, tentunya kecerdasan ini jangan kira karena bawaan lahir, tidak, tapi kecerdasan yang sifatnya diusahakan. Ya, dengan semangat belajar. Kemudian yang ketiga, zakat. Ya, kesucian hati. Ya, kesucian hati. Seseorang yang dia telah mengetahui ilmu, namun terlihat dari hatinya itu ada kotoran-kotoran yang busuk, maka itu akan membuat ilmu itu sulit masuk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu enggan untuk memasukkan ilmu ke dalam hati yang masih ada kotorannya. Ya. Siapa di antara kita yang rela, yang tidak merasakan jijik terhadap gelas yang kotor sementara kita minum darinya? Tidak satupun di antara kita yang rela. Pasti kita ketika mau minum dan melihat di dalam gelas tersebut ada lumpur, kita pasti akan membersihkannya. Jangankan lumpur, ada kotoran sedikit saja kita pasti akan menyucinya. Lalu bagaimana lagi jika seandainya gelas tersebut dipenuhi dengan lumpur, lalu kita minum dari gelas tersebut? Siapa di antara kita yang rela untuk meminum gelas tersebut? Tentu tidak ada. Demikianlah hati. Ilmu tidak akan mau masuk ke dalam hati yang masih ada kotoran-kotoran berupa syahwat atau syubhat, ya, kotoran-kotoran dosa dan maksiat dan semisalnya, ya. Maka butuh yang namanya kesucian hati, ya. Karena sebagaimana disebut oleh Sahal bin Abdillah At-Tustari, ya, haramun ala qalbin an yadkhiluhu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Haram, ya, bagi ilmu masuk ke dalam hati sementara dalam hati itu masih ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembacaan biografi yang ringkas ini memberikan manfaat kepada kita semua. Innahu waliyudzalika wal qadir. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk membaca dari kitab Al-Ilmi. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.